Ini adalah mainan tertua kedua setelah boneka loh. Mari kita bahas bersama yoyo. Mulai saat ini, Capeo akan membahas berbagai mainan di seluruh dunia, baik mainan tradisional maupun mainan modern. Dan untuk pembahasan pertama di segmen ini, kita akan mencari tahu dan membahas bersama apa dan bagaimana yoyo. Yoyo adalah mainan tertua kedua setelah boneka. Permainan yoyo ini diduga berawal dari bangsa Yunani, India, dan Cina. Yoyo telah dimainkan oleh bangsa Yunani sejak tahun 500 sebelum Masehi. Tapi banyak orang lebih percaya dan beranggapan bahwa yoyo muncul pertama kali dari negeri Cina. Seiring berjalannya waktu, yoyo pun populer dan berkembang di Eropa, tepatnya di Prancis dan Inggris. Pada tahun 1700-an, anak-anak dan orang dewasa di Prancis menjadikan yoyo sebagai mainan favoritnya. Sampai-sampai Pangeran Louis ke-17 juga kepincut dengan permainan yang disebut dengan yoyo ini. Hal itu dapat kita lihat dalam lukisan yang terpampang di Museum Prancis. Namun sayangnya, hobi itu tak bertahan lama dan ditinggalkan ketika masa Revolusi Prancis. Sementara di Inggris, yaitu sekitar tahun 1820-an, keluarga di lingkungan kerajaan Inggris sangat menyukai permainan ini. Raja George keempat pada masa kecilnya sudah pandai bermain yoyo. Trennya pun menyebar menjadi permainan wajib bagi para raja dan orang-orang kaya di sana, dan mereka menyebutnya bandelor. Setelah populer di Eropa, akhirnya yoyo diperkenalkan ke seluruh penjuru dunia sampai ke Amerika Serikat. Pada tahun 1860, dua orang asal Ohio, Amerika mencoba untuk mengajukan hak paten bandelor agar bisa memiliki izin melakukan eksperimen dengan variasi lain untuk bahan dasar pembuatan yoyo, misalnya menggunakan karet dan kaca. Sampai akhirnya tahun 1866, Amerika terus mengembangkan bandelor. Tetapi mainan ini tidak kunjung mendapat sambutan yang baik. Nama yoyo sendiri diberikan oleh orang Filipina, yaitu pada tahun 1920. Seorang warga Filipina bernama Pedro Flores membuat perusahaan mainan di California, Amerika Serikat. Lalu pada 1928, perusahaan Pedro memproduksi mainan anak-anak yang kemudian ia namakan yoyo. Kemudian pada tahun 1930, Duncan menjadi perusahaan yang memilih hak paten untuk mengembangkan permainan yoyo. Duncan mengadakan tur keliling mall dan kota di Amerika. Duncan mengadakan kontes sambil berjualan produk. Tahun 1962, Duncan berhasil menjual 14 juta yoyo. Dan hampir setiap anak di Amerika punya yoyo sebagai mainan utamanya. Namun, masa kejayaannya memudar dan nyaris berakhir. Permintaan pasar turun drastis pada tahun 1965, 3 tahun semenjak yoyo mencapai puncak penjualan tertingginya. Permainan yoyo bangkit kembali pada tahun 1970 karena telah terjadi peningkatan drastis kelahiran anak yang berimbas pada kebutuhan akan mainan. Di San Francisco, popularitas yoyo semakin terangkat. Hal itu membuat orang berani menjadikan yoyo sebagai karir baru. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pembuatan yoyo pun semakin maju. Sejak tahun 1990-an, yoyo menjadi lebih gampang dimainkan dengan memasukkan beragam trik. Beberapa perusahaan yoyo mulai membentuk tim khusus sebagai duta produknya dan mengirimkan tim khusus tersebut di seluruh dunia untuk mempromosikan yoyo. Yoyo adalah suatu permainan yang tersusun dari dua cakram berukuran sama, biasanya terbuat dari plastik, kayu, atau logam, yang kemudian dihubungkan dengan suatu sumbu di mana tergulung tali yang digunakan. Satu ujung tali terikat pada sumbu, sedangkan satu ujung lainnya bebas dan biasanya diberi kaitan untuk ditaruh di jari. Sampai saat ini, permainan yoyo adalah salah satu permainan yang populer di banyak bagian dunia. Walaupun secara umum dianggap permainan anak-anak, tapi tidak sedikit orang dewasa yang memiliki kemampuan fungsional dalam memainkan yoyo. Adapun cara memainkan yoyo dapat kita lihat di klip berikut.
Ada 3 trik untuk memainkan yoyo, yaitu yang pertama sleeping track. Sleeping track merupakan trik dasar bermain yoyo. Trik ini memungkinkan yoyo berputar lama ketika berada di ujung tali. Yang kedua, looping trick. Trik ini menjadi lanjutan dari sleeping trick. Yoyo bisa dipindahkan ke posisi lain dengan tetap mempertahankan putarannya. Dan yang ketiga adalah string trick. Trik permainan ini lebih berfokus pada pembentuk tali yoyo. Makin rumit bentuk yang dihasilkan, trik makin sulit dilakukan. Seiring berkembangnya zaman, yoyo pun berevolusi dan terdapat 3 tipe bentuk yoyo, yaitu classic, imperial, dan butterfly. Bentuk yoyo dapat berpengaruh terhadap trik yang ingin dimainkan. Dengan memilih bentuk yang tepat, trik akan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk yoyo yang sesuai dengan trik yang ingin kita mainkan. Yang pertama, classic shape. Ini adalah bentuk awal yoyo. Dapat dikatakan juga sebagai default yoyo. Classic shape memiliki sisi luar dan dalam yang serupa berupa bentuk bundar. Yoyo klasik dapat digunakan untuk memainkan looping trick. Hal ini karena bentuk yoyo yang lebih stabil. Selain itu, yoyo ini juga bisa digunakan untuk string trick meskipun harus terlatih ketika memainkannya. Yang kedua, imperial shape. Yoyo imperial shape sekilas mirip dengan classic shape. Bagian luar yoyo imperial shape berbentuk bundar, akan tetapi bagian dalamnya tidak demikian. Bagian dalam yoyo jenis ini cenderung rata dan sempit. Bentuk rata pada imperial shape menjadikan yoyo mudah dimainkan saat menggunakan looping track. Namun karena sempit, sulit untuk melakukan string trick dengan yoyo bentuk ini. Yoyo bentuk ini lebih sesuai untuk memainkan gerakan memutar cepat daripada memainkan benangnya. Yang ketiga, butterfly shape. Butterfly shape adalah bagian dalam yoyo yang terbuka lebar. Bagian dalam yang terbuka lebar tersebut memungkinkan benang terapit dengan lebih luas. Benang yang diapit oleh badan yoyo menjadikannya cocok untuk memainkan string trick. Yoyo berbentuk butterfly shape ini juga bisa digunakan untuk memainkan looping trick. Namun, apabila digunakan untuk memainkan looping trick, kita harus berhati-hati karena tipe ini kurang stabil. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh bentuknya berkebalikan dengan tipe imperial shape. Kalian lebih suka memainkan jenis yoyo yang bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Fakta unik pertama, yoyo pernah dibawa ke pesawat ruang angkasa milik Amerika pada tanggal 12 April tahun 1985. Kebayang tidak sih main yoyo di luar angkasa? Fakta unik kedua, yoyo termahal di dunia. Yoyo termahal di dunia ini harga aslinya hanya sekitar 1,5 juta. Tapi ketika masuk lelang, harganya melonjak menjadi 160 juta. Yoyo mahal ini terbuat dari aluminium khusus untuk pesawat terbang Amerika Serikat dengan desain khusus. Dan juga ditambahkan rem khusus sehingga dapat merespon gerakan pemainnya dengan cepat. Fakta unik ketiga, pro player yoyo. Selain sebagai mainan anak-anak, yoyo juga dipertandingkan sampai kejuaraan dunia. Bahkan pemainnya juga adalah pro player, yaitu mereka yang menguasai berbagai macam trik memainkan yoyo. Salah satu pro player yang terkenal adalah Suzuki. Pro player asal Jepang ini memiliki 3 gelar juara dunia dan memegang 2 rekor dunia yang tercatat pada Guinness World Book of Record, yaitu rekor memainkan yoyo dengan trik Ellie Loop sebanyak 72 kali dalam 60 detik, dan rekor menembak koin yang dipasang di telinga dengan yoyo. Ia mampu mencatatkan diri menembak 15 koin pada telinga 15 orang dalam waktu 1 menit dan 12 detik. Oke, demikian fakta unik tentang yoyo. Apabila kalian punya informasi atau tahu tentang fakta unik yoyo lainnya, silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Jadi demikian pembahasan kita tentang yoyo, mainan tertua kedua di dunia ini. Jadi kalian tipe yang mana? Bermain yoyo untuk kesenangan saja? Atau bercita-cita menjadi pro player yoyo? Jika kalian suka, silakan like dan subscribe untuk pembahasan mainan menarik selanjutnya. Sampai jumpa!